ujung dari atau tujuan dari chapter saya tuh untuk itu, untuk ketika teman-teman yang lain membaca atau sedang memikirkan mau menulis tesis seperti apa, ini bisa menjadi chapter yang cukup menarik untuk teman-teman. Bisa dikatakan sebuah usaha gimana korporat sebisa mungkin untuk membuat berkomunikasi kepada publik sehingga tujuan dari korporat itu bisa disetujui oleh publik, sehingga lihat dulu tentang apa yang ada dalam perusahaan yang bisa dieksplor kemudian. Seperti misalnya Mas, dalam buku saya dan dalam chapter yang saya tulis, itu teman-teman bisa lihat tentang mengatakan bahwa lu lihat dulu di kondisi sekarang. Kalau dalam istilah kita itu teman-teman dalam proses evaluasi itu kita memahami baseline. Jadi ketika kemudian etika itu menjadi sesuatu yang intangible, sesuatu yang mungkin absurd gitu ya, maka dia ditangiblekan menjadi sebuah baseline reputasi. Oke, kita jumpa lagi dalam Origami Series, komunikasi korporat dan public relation. Topik hari ini, di sore ini sangat menarik bagi saya pribadi, karena ini adalah sebuah topik yang sangat umum, tetapi sekaligus juga sangat spesifik. Sebuah topik yang berat, tapi juga sangat terbiasa dibicarakan orang hari demi hari, terlebih dalam suasana seperti saat ini. Yang akan kita bahas hari ini terkait dengan etika yang berada di korporat, juga di komunikasi korporat, dan bagaimana riset itu sangat beririsan dengan reputasi di sebuah korporat. Nah, hadir bersama saya dua orang mahasiswa kelas komunikasi korporat dan PR yang juga menulis masing-masing satu chapter, menyumbang satu chapter di buku komunikasi korporat dan public relation. Nah, yang pertama saya mau sapa Kak Irene Aprilia. Halo Mas. Halo, selamat sore Kak Irene. Kok lemes ini? Halo Mas, selamat sore. Ya, chapter Kak Irene unik karena Irene menulis kaitannya dengan masa depan riset komunikasi dalam studi reputasi perusahaan. Itu alasannya mengapa saya bilang dia sangat biasa, tetapi tiba-tiba menjadi sebuah isu yang tidak dianggap penting, tapi maha penting sebenarnya. Sama dengan chapter yang ditulis oleh Tama, kakak Tama ini, salah satu penulis chapter yang memang menulis khusus tentang dimensi etis dalam komunikasi korporat. Selamat sore, Rizky Ardia Tama Wijaya. Ya. Mas di sini dari Magelang guys, nah, dari area yang betul-betul sangat disiplin. Karena itu mungkin itu juga ada kaitannya dia menulis khusus tentang etika. So, bagaimana nanti pendisiplinan korporasi, bagaimana tadi kekuatan orang ketika memegang etika, nanti Mas Tama akan banyak mendiskusikan itu. Saya ke Mas Tama dulu deh. Apa sih yang menarik dari chapter terkait etika ini sehingga dirimu memberinya judul dimensi, artinya lapisan-lapisan etis dalam sebuah perusahaan. Apa yang menarik dari chapter itu? Dari yang saya tulis di chapter itu, jadi kan mengenai dimensi etis komunikasi korporat. Nah, kita mengetahui kalau komunikasi korporat itu gak hanya public relation aja, gak hanya pemimpinnya aja, tapi juga ada bagian dimensi marketing, ada bagian periklanan, nah, dan masih banyak lagi. Nah, dari kita lihat di kasus-kasus yang tentu kita juga melalui juga, bahwa banyak korporat yang masih melupakan etika komunikasi mereka. Nah, dari etika ini, jadi saya memiliki ketertarikan untuk mengangkat isu dimensi etis ini. Di mana dimensi etis itu bisa dikatakan sebuah usaha gimana korporat sebisa mungkin untuk membuat berkomunikasi kepada publik sehingga tujuan dari korporat itu bisa disetujui oleh publik sehingga tujuan korporat tercapai. Jadi sebegitu pentingnya sebenarnya perkara etika itu, mungkin saking dia pentingnya sehingga orang lupa dan seolah-olah menganggap etika itu menjadi sesuatu yang udah biasa. Begitu nggak sih, Tam? Ya, mungkin karena terpengaruh dari dasar-dasar komunikasi yang bisa dibilang sudah tidak
terlihat dari teorinya juga. Jika teori, meninggalkan teori lah. Kan kita kalau bicara teori itu bisa dibilang membicarakan mengenai apa sih idealnya. Jadi secara ideal tuh komunikasi korporat tuh harus menegakkan etika dalam berkomunikasinya. Nah, dalam komunikasi korporat zaman sekarang itu setidaknya masih kurang mengangkat isu-isu etika, di mana korporat itu akhirnya membiarkan, jadi ada pembiaran, di mana mereka merasa ada power, mereka merasa ada baik, reputasinya sudah baik, sehingga akhirnya ya udah biarin aja. Jadi itu yang kemudian lapisan-lapisan dimensinya itu menarik untuk ditelisik terus-menerus gitu ya, karena orang terlalu sering melupakan aspek etika itu. Bahkan ketika mereka tadi Tama mengatakan tentang feel, mereka merasa baik-baik saja, mereka merasa penuh etika gitu. Banyak loh guys, hari ini orang yang merasa tidak melanggar etika tapi faktanya melanggar etika, karena dia terlalu absurd dan terlalu sangat berat untuk dibahas. Tapi gini, ketika unsur subjektivitas, dia merasa beretika, sebenarnya orang lain menganggap lo tuh tidak etika banget gitu ya. Artinya kan itu ada semacam perasaan subjektif ya. Nah, di dalam kita belajar, itu kan salah satu cara untuk menepis subjektivitas itu adalah dengan melakukan riset bahwa kemudian orientasinya itu selalu menuju pada sebuah perhitungan-perhitungan objektif. Sehingga kalau lo mengatakan A, maka orang lain juga akan mengatakan A. Nah, chapter yang ditulis Iren itu kan menarik karena bercerita tentang penelitian, tentang metode riset yang sebenarnya dengan sendirinya akan membantu membuat proses bagaimana orang melihat etika tadi menjadi lebih objektif. Saya pikir begitu ya, menarik ya, karena ada unsur di chapter Iren ini yang sangat menjelaskan tentang bagaimana kaitan antara riset, metode riset itu dengan reputasi gitu ya. Nah, apa sih Iren sebenarnya isi chaptermu yang kamu tulisin? Oke, yang saya tulis itu ada 3 bagian besar, Mas. Yang pertama tuh melihat tentang saat ini tuh riset tentang reputasi perusahaan tuh seperti apa. Karena penting untuk melihat perkembangan riset itu seperti apa untuk membuat riset yang lebih baik lagi pastinya. Berkaca dengan beta terus menerus berkaca dengan riset yang sudah dijalankan sebelumnya. Nah, selanjutnya saya juga membahas kalau teman-teman suka melihat tentang apa saja sih subjek-subjek atau perspektif penelitian baru yang bisa dikembangkan untuk meneliti tentang riset komunikasi, riset reputasi perusahaan, itu bisa saya juga membahas tentang hal-hal itu. Yang terakhir saya juga bahas tentang rekomendasi-rekomendasi apa yang saya berikan untuk penelitian selanjutnya. Jadi seperti selanjutnya membuat penelitian seperti apa nih? Itu kan ujung dari atau tujuan dari chapter saya tuh untuk itu, untuk ketika teman-teman yang lain membaca atau sedang memikirkan mau menulis tesis seperti apa, ini bisa menjadi chapter yang cukup menarik untuk teman-teman baca. Jadi itu sebenarnya challenge juga bagi teman-teman yang ingin menulis baik level tesis maupun penelitian profesional gitu ya. Ada aspek menariknya yang perlu ditulis, yaitu tentang reputasi. And then before we write something, maka kita akan melakukan research gitu ya. Nah, chaptermu bicara tentang, tapi kalau tidak salah judulnya tuh sudah sangat tendensius ya. Masa depan riset komunikasi. Jadi sebegitu pentingnya riset komunikasi itu dalam reputasi, begitu kayaknya? Iya, pasti. Yang pertama penting untuk student atau untuk kita yang meneliti, seperti ya kita yang sedang belajar, ataupun penting juga untuk perusahaan. Ketika mereka mau lihat sudah di posisi mana mereka ada, atau publikasi itu penting untuk menarik stakeholder, untuk menarik lagi untuk membuat reputasi perusahaannya makin baik. Posisi penelitian itu cukup penting di posisi itu. Oh, jadi bagaimana kemudian penelitian itu menjadi sesuatu yang justru menguatkan reputasi itu. Tapi dalam logika seperti yang dikatakan Tama tadi, tidak semua perusahaan-perusahaan yang baik, perusahaan-perusahaan yang sukses, itu pada dasarnya mengikuti dan menjalankan etika gitu ya. Nah, saya kembali ke Tama lagi. Kalau begitu Tama, bagaimana kondisi hari ini? Bagaimana kondisi etika yang dijalankan perusahaan hari ini dan seberapa jauh rentang dia berbeda dari buku dan gagasan-gagasan tentang etika yang dirimu baca di chapter itu? Mungkin untuk membandingkannya bisa melalui contoh kasus yang konkret. Namun disarankan untuk memahaminya secara
dasar dulu saja seperti Seperti yang apa saya tuh? jelaskan. Dasar-dasar. Dengan cara Oke. dasar komunikasi yang sudah dasar etika komunikasi korporat yang sudah saya baca tuh dasarnya tuh pertama komunikasi korporat tuh harus jujur, yang kedua tuh transparan, dan ketiga itu tanggung jawab, dan keempat tuh memiliki rasa hormat ke pihak yang jadi lawan komunikasi kita. Oke. Nah, namun juga ada lagi yang menjadi spesial dari yang saya baca. Oke. Nah, yang spesial itu karena kita kan di Indonesia, kita negara demokrasi. Nah, kita tuh juga tidak korporat tuh harusnya tidak melupakan unsur-unsur demokrasi diterapkan dalam komunikasi mereka. Nah, itu biasanya diterapkan dalam public relation. Oke. Nah, public relation itu akhirnya memberikan ruang kepada para publik, bisa kepada stakeholder, bisa kepada konsumen-konsumen mereka. Nah, apabila ada keluhan, apabila ada saran, kritik, dan lain-lain, mereka diberikan kesempatan. Ya. Namun kalau dilihat dari baru-baru ini, beberapa kasus itu banyak yang tidak kurang ideal, karena kita bicarakan etika kurang ideal. Nah, misalnya ketika ada keluhan di media sosial mengenai suatu produk, si korporat ini bukan untuk memperbaiki, bukan menerima dan lain-lain, namun bisa dibilang dia defense gitu ya. Defense. Kalau ini tuh produk kita tuh sebenarnya baik-baik aja, nggak ada masalah. Sedangkan apabila ditelusuri lebih lanjut, sebenarnya ada masalah, bisa dari kesehatan, bisa dari kebutuhan masyarakat itu tersendiri. Ya, ada hal yang prinsipil di situ ya, Tama, yang saya lihat tadi. Betapa kemudian begitu beratnya perusahaan-perusahaan itu tuh mengakui bahwa mereka salah. Is that right? Itu betul ya? Kurang lebih begitu ya. Dan mungkin juga masalahnya adalah ketika mereka tidak memiliki sebuah kesadaran akan fakta yang kemudian bisa termanifestasi dalam data, sehingga kemudian apa yang tadi bersifat absurd, etika tadi tidak bisa dibaca secara sangat detail di lapangan. Contoh umpamanya, produk gagal. Contoh umpamanya tadi ada sesuatu kesalahan karena produk, masalahnya sebenarnya hanya masalah komunikasi. Tapi kemudian ketika mereka tidak dilayani, tidak kemudian justru defense dan mengingkari, maka problematikanya menjadi semakin muncul gitu. Ya. Begitukah dia logikanya? Ya, benar. Dan ya karena memang etika berada di ranah ideal gitu ya, kita kan berarti selalu harus mengejarnya sebagai sebuah hal yang utopis gitu. Ya. Nah, tentu kita tidak akan mengatakan bahwa reputasi itu menjadi sesuatu yang utopis ya. Dalam proses komunikasi korporat, di mana dia menjadi sebuah lanskap yang memang dibangun adalah reputasi gitu. Nah, Iren mungkin bisa menawarkan bagaimana sebuah ruang riset yang kemudian terbentang bagi teman-teman yang belajar di komunikasi nih ya. Ini teman-teman bisa tanya nanti di Mbak Iren saja, karena dia menulis chapternya menarik tentang itu. Kira-kira riset-riset seperti apa yang sangat-sangat penting yang bisa kemudian dilakoni oleh teman-teman? Oke, sebelum kita ngomong soal apa sih riset yang bisa dilakukan, mungkin yang pertama kita lihat dulu yang sudah dilakukan itu seperti apa ya Mas. Yes. Tujuan-tujuan riset tentang reputasi perusahaan tuh banyak yang berfokus pada nanti bisnis untuk bisnis atau business to business, atau hubungannya dengan pers, dengan media, bagaimana untuk menjangkau media. Tapi hal lain yang mungkin belum dilihat itu lihat ke dalam perusahaan itu. Jadi pertama mungkin saran untuk teman-teman yang ingin melakukan penelitian adalah lihat dulu tentang apa yang ada di dalam perusahaan yang bisa dieksplor kemudian. Seperti misalnya Mas, dalam buku saya dan dalam chapter yang saya tulis, itu teman-teman bisa lihat tentang komunikasi antar budaya misalnya. Bagaimana di dalam suatu perusahaan ada banyak etnis yang ada, itu bisa meningkatkan reputasinya. Nah, itu hal yang menarik yang sebenarnya bisa dihubungkan dengan reputasi perusahaan, bukan hanya sekedar bisnis atau sekedar berhubungan dengan pers atau media, tapi lihat ke dalam, atau juga melihat bagaimana retorika yang dipakai dalam komunikasi dalam perusahaan tersebut yang meningkatkan reputasi, atau melihat bagaimana hubungan dengan stakeholder. Ya kita tahu pasti di perusahaan stakeholder tuh menjadi bagian yang penting. Nah, untuk itu bagaimana perusahaan bisa membangun komunikasi yang baik dengan stakeholder, itu bisa menjadi poin yang cukup baik, yang cukup menarik untuk meneliti tentang reputasi perusahaan. Tapi di chapter ini secara serius dirimu tuh memang kemudian mengatakan relasi otomatis ya riset itu dengan reputasi gitu. Berarti kan kalau kita belajar komunikasi korporat nih,
reputasi itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar nih. Nah, ketika kemudian reputasi itu disalahartikan dengan keuntungan, disalahartikan dengan sesuatu yang bersifat sangat-sangat tangible gitu ya, maka ruh perspektif etis tadi yang dibilang oleh Tama itu menjadi semakin jauh dong. Logikanya begitu ya. Nah, maksudnya begini, bagaimana kemudian riset itu bisa menjadi jalan tengah nih untuk mengatakan bahwa lu lihat dulu nih kondisi sekarang. Kalau dalam istilah kita itu teman-teman dalam proses evaluasi itu kita memahami baseline. Jadi ketika kemudian etika itu menjadi sesuatu yang intangible, sesuatu yang mungkin absurd gitu ya, maka dia ditangiblekan menjadi sebuah baseline reputasi. Itu bisa dengan klaim mungkin, itu bisa dengan rekognisi mungkin begitu ya akhirnya. Nah, saya ke Tama dulu nih. Di tengah begitu, ya saya tidak ingin mengatakan pesimisnya kita akan etis gitu ya, apalagi dalam perspektif bisnis guys. Apa yang dirimu lihat dari perusahaan-perusahaan yang selama ini, adakah di dalam chaptermu itu perusahaan-perusahaan yang dinominasikan memiliki sebuah relasi yang harmonis antara menjaga etikanya dengan kemampuan dia memelihara reputasinya? Atau kebanyakan dua ini hal yang tidak nyambung sama sekali? Gimana itu, Tam? Itu menarik sih, karena hubungan tersebut kan seperti yang dijelaskan Mas Lan tadi, saling berjauhan. Yes. Nah, namun sebenarnya ada satu yang sangat menarik ketika kita menghubungkan hal tersebut, di mana perusahaan itu akan berusaha untuk mempertahankan reputasinya, yes, dengan mengikuti etika-etika yang berlaku. Nah, dalam etika itu bisa dibilang karena yang saya sebutkan tadi mengenai demokrasi tadi. Yes. Nah, di sini kan berhubungan sama media sosial. Yeah. Sekarang perusahaan banyak yang menggunakan media sosial. Nah, media sosial itu bisa menjadi saluran antara korporat dengan publik, di mana mereka bisa berkomunikasi secara dua arah. Jadi ketika publik berbicara mengenai keluhan atau apa, nah sekarang tuh banyak korporat yang melakukan pendekatan di mana mereka akan secara asik berbicara dengan para publik. Asik berbicara dengan publik, sehingga korporat itu nggak dipandang hanya seperti berbicara dengan robot aja. Jadi ya berbicara template itu, namun bisa memberikan engagement lebih pada media sosial korporat tersebut sehingga memberikan reputasi yang baik. Nah, misal korporat ini juga ternyata asik kalau diajak ngobrol di media sosial. Jangan membuat hubungannya menjadi seperti hubungan mesin gitu ya. Mungkin ya Tama ya. Bagaimana memanusiakan konsumen, memanusiakan publik itu sendiri. Padahal dalam PR itu ya teman-teman, kita selalu melihat bahwa PR itu kan otomatis menjadi akronim dari public relation. Tapi faktanya, teman-teman, ketika dia digeret ke ranah bisnis, kita sedang melupakan esensi kepublikan itu sendiri, tak? Ketika menjadikan dia sebagai konsumen, menjadikan mereka semata-mata pembeli, gitu, dan lain sebagainya. Nah, kini ada hal yang sangat-sangat urgent di dalam perasaan etika tadi, gitu. Betapa kemudian Iren sudah memberikan bantuan untuk kemudian lo kalau bisa berbalik ke sesuatu yang tangible deh, karena itu riset. Tapi begini Ren, problem yang paling serius di kita adalah satu, riset itu mahal, gitu ya. Yang kedua, riset itu membutuhkan energi besar. Riset itu membutuhkan kesabaran. Riset itu membutuhkan sumber daya yang tidak kecil, gitu ya. Nah, di chaptermu itu dia memberikan semacam landasan berpikir bagaimana kemudian riset itu menjadi sesuatu yang harusnya dikedepankan, yang menjadi inherent dalam proses komunikasi korporat, apalagi ketika kita berhubungan dengan sebuah konsep yang nggak main-main, reputasi. Itu ada di chapter sebenarnya tidak eksplisit gitu ya. Tapi secara jelas tuh dalam chapter ini benar-benar membahas tentang bagaimana pentingnya riset ini untuk pembangunan atau untuk membuat sebuah perusahaan reputasinya semakin baik. Dan juga untuk peneliti atau untuk teman-teman yang nonton mungkin adalah salah satu mahasiswanya Mas Suhan di masa depan. Itu juga bisa melihat dalam posisi di mana penelitian tentang riset itu posisinya seperti apa supaya kita bisa belajar tentang posisi perusahaan atau reputasi perusahaan yang lebih real yang terjadi. Karena ketika kita bahas soal etika misalnya itu cukup yang seperti Mas Sulan bilang cukup abstrak. Untuk itu kita perlu
menurunkannya ya ke hal yang menurunkan ke hal-hal yang real terukur apa lah yang ya. terjadi ya. Lo bisa saja mungkin menganggap bahwa perusahaan lo baik, tapi ketika riset tidak mengatakan itu baik, berarti lo harus ikuti riset dong gitu ya. Umpamanya mengklaim bahwa kemudian lo dipuja-puja banyak orang, ternyata riset tidak menunjukkan itu gitu ya. Itu juga jadi masalah hari ini. Bagaimana kemudian riset-riset ini bisa dimanipulasi demikian rupa. Tapi tentu saja chapter itu tidak bicara manipulasi riset kan. Tidak. Chapter itu bicara tentang bagaimana cara menganggap riset itu menjadi sesuatu yang sangat urgensi dari sebuah reputasi gitu ya. Sangat menarik. Teman-teman, mereka berdua adalah mahasiswa yang mengikuti dengan sangat serius mata kuliah komunikasi korporat dan public relation. Di mata kuliah ini kita betul-betul melihat bagaimana sebuah korporasi itu berdiri pada sebuah tatanan yang normal. Tatanan yang memang memanusiakan manusia, sebuah perusahaan yang memang betul-betul dibangun dengan dimensi berpendidikan, dimensi berkepribadian, dimensi bertanggung jawab, yang selayaknya itu hanya bisa dijalankan oleh orang-orang yang betul-betul berada pada keahliannya. Kalau tidak, komunikasi korporat tidak akan maksimal. Jadi sebenarnya dalam gambaran saya, teman-teman yang kuliah di komunikasi korporat adalah mereka-mereka yang siap pakai untuk digunakan oleh korporasi dimanapun, di Indonesia maupun di luar sana. Termasuk Iren atau Tama. Menarik dua hal ini bagi saya gitu ya. Bagaimana nanti chapter ini akan kita hubungkan dengan hal yang lain untuk mengembangkan sebuah komunikasi korporat yang maksimal. Thank you Tama, thank you Iren. Terima kasih, Mas. Cepat lulus agar bisa bikin buku yang lebih dahsyat. Amin. Begitu teman-teman, kita sudahi cakap-cakap sore ini. Kita akan ketemu lagi di Origami Series Komunikasi Korporat dan PR, membahas chapter-chapter yang lain. See you.